Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldan Zaifatan dari kelas PPA 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Makiyah dan Madaniyah. Pengertian Makiyah dan Madaniyah. Pembahasan tentang ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah sesungguhnya adalah memahami tentang pengelompokan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan waktu dan tempat turunnya. Para ulama mengemukakan definisi Makiyah dan Madaniyah dalam 4 perspektif. 1. Menurut masa turunnya atau zaman an-nuzul. Teori ini berorientasikan pada sejarah waktu turunnya ayat Al-Quran. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad berhijrah. Nomor 2, menurut tempat turunnya atau makan an-nuzul. Menurut teori ini, ayat-ayat Makiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah, sekalipun turunnya ayat tersebut setelah Nabi Muhammad hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah, sekalipun turunnya ayat tersebut di Mekah. 3. Menurut objek pembicaraan atau mukhotob. Menurut perspektif ini, ayat-ayat Makiyah adalah ayat-ayat yang khitabnya ditunjukkan kepada penduduk Makkah. Sedangkan ayat-ayat Madinah adalah ayat-ayat yang khitabnya ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Menurut tema pembicaraan atau maudhu', menurut perspektif ini, definisi Makiyah adalah ayat yang membuat cerita umat dan nabi-nabi terdahulu. Sedangkan definisi Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, ketentuan hukum, dan muamalah. Karakteristik Makiyah dan Madaniyah. Para ulama pun telah menerangkan pula beberapa ketentuan dan ciri-ciri untuk mengetahui antara surat Makiyah dan Madaniyah. Di antaranya adalah karakteristik ayat dan surah Makiyah. A. Setiap surah Al-Quran yang di dalamnya terdapat lafaz skala. B. Setiap surat yang di dalamnya ada bacaan sajadahnya. C. Setiap surah yang diawali ataupun dibuka dengan huruf hijaiyah, maka ia termasuk ke dalam golongan Makiyah. D. Setiap surah yang berisikan kisah-kisah para nabi, para kaumnya, dan juga umat-umat yang terdahulu. E. Setiap surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Iblis. F. Di dalamnya terdapat keterangan adat istiadat orang kafir, orang musyrik, orang yang suka mencuri, merampok, membunuh, mengubur hidup anak perempuan, dan sebagainya. G. Ayat dan surah-surahnya pendek dan ringkas serta memiliki kesamaan cara penyampaian atau gaya bahasanya. H. Surah-surah yang berisi tentang akidah atau tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, risalah Nabi Muhammad SAW, hari akhir, mujadalah kaum musyrikin dengan dalil-dalil akal dan ayat-ayat kauniyah. I. Surah-surah yang berisi seruan untuk berpegang pada akhlak luhur dan berbuat baik, dijelaskan dengan sangat mengagumkan sehingga menyebabkan orang benci kepada kekafiran, kemusyrikan, kefasikan, kekerasan, dan sebagainya, dan sebaliknya menarik orang untuk beriman, taat, setia, kasih sayang, ikhlas, hormat, rendah diri, dan sebagainya. Karakteristik surah dan ayat Madaniyah. 1. Berisi nida. 2. Terdapat hukum-hukum faraid, hudud, qisas, dan jihad di dalamnya. 3. Umumnya memiliki surah yang panjang. 4. Berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik, kecuali dalam Quran surah Al-Ankabut, An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Ahzab, Al-Fath, Al-Hadid, Al-Munafikun, At-Tahrim. 5. Berisi hukum muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang, dan sebagainya. 6. Berisi hukum kemasyarakatan, kenegaraan seperti permusyawaratan, kedisiplinan, kepemimpinan, pendidikan, pergaulan, dan sebagainya. 7. Berisi dakwah kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani.
macam-macam surah Makkiyah dan surat Madaniyah. Para ulama sepakat bahwa jumlah surah-surah Madaniyah adalah 20 surah, dan yang menjadi perselisihan adalah 12 surat, dan selainnya adalah termasuk surat-surat Makkiyah. Surah-surah Madaniyah yang disepakati oleh semua ulama adalah surah Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nur, Al-Fath, Al-Mujadalah, Al-Jumu'ah, At-Tahrim, Ali Imran, Al-Anfal, Al-Ahzab, Al-Hujarat, Al-Hasyr, Al-Munafikun, An-Nasr, An-Nisa, At-Taubah, Surat Muhammad, Surat Al-Hadid, Surat Al-Mumtahanah, dan Surah At-Tolak. Surat-surah yang menjadi perselisihan di antara para ulama adalah Surah Al-Fatihah, As-Saff, Ar-Ra'd, At-Taghabun, Ar-Rahman, Al-Mutaffifin, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Surah An-Nas. Berdasarkan hal ini, sisa dari surah-surah Al-Quran lainnya terhitung surah-surah Makkiyah, dan jumlahnya adalah 82 surah. Manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah adalah dapat digunakan sebagai alat bantu bagi musafir atau pentafsir untuk menafsirkan Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.